Oke bro, video ini adalah video lanjutan yang kemarin. Dan dimana kemarin gua sudah mempublik tentang pinjol yang nggak ada di lapangannya. Namun dalam video ini gua akan menginformasikan pinjol yang memang sudah ada di lapangannya. Dan juga nanti gua akan menjelaskan keberadaannya di mana saja untuk pinjol yang memang sudah ada di lapangannya. Jadi dimohon untuk teman-teman tolong perhatikan video ini baik-baik karena ada sekitar 15 pinjol yang memang sudah ada di lapangannya. Dalam ke-15 pinjol ini, gua akan memberitahu keberadaan di mana saja pinjol yang memang akan mendatangi nasabah yang gagal bayar. Tolong perhatikan ini baik-baik karena satu aplikasi gua akan sedikit menjelaskan agar teman-teman mengerti, paham, dan tidak gagal paham. Oke, kita akan masuk saja ke dalam pembahasannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berjumpa kembali lagi di channel YouTube Tus Pinjol. Pada video kali ini gue akan membahas tentang ada 15 aplikasi pinjol legal OJK yang sudah ada di lapangannya. Gak hanya itu, gue juga akan memberitahu kepada teman-teman keberadaannya, titiknya di mana saja untuk ke-15 pinjol tersebut. Ketika Anda gagal bayar pinjaman online, mungkin akan didatengin oleh DC pinjol. Namun teman-teman gak usah khawatir dengan informasi yang gue sampaikan dalam channel YouTube Tulis Pinjol ini. Kenapa? Karena akan gue berikan trik-triknya mengenai DC lapangannya mungkin nanti di akhir video. Tapi di awal video ini gue akan membeberkan daftar aplikasi pinjol legal yang memang sudah ada di lapangannya. Satu aplikasi, satu pinjol, gua akan menjelaskan. Jadi teman-teman tolong perhatikan video ini baik-baik agar teman-teman tidak gagal paham dan mengerti setelah Anda gagal bayar pinjol legal OJK yang sudah ada di lapangannya. Oke, yang pertama di sini nama aplikasinya. Tapi sebelum itu teman-teman jangan lupa klik tombol subscribe-nya, like, share. Apabila teman-teman memiliki pertanyaan seputar galbe pinjol, silahkan saja ketikkan dalam komentar ya bro. Yang pertama, nama aplikasinya adalah Pinjol Tunaiku. Nah, soal pinjol Tunaiku nanti akan kita bahas setelah video ini tayang, karena ada yang lebih spesial lagi, karena ada yang lebih penting lagi tentang Tunaiku. Tapi pada intinya desa lapangan dari Tunaiku ini sudah ada. Oke? Yang kedua adalah dari pinjol Pindaya. Nah, Pindaya ini teman-teman perhatikan, dia sudah berizin OJK, dia sudah support di Android dan iOS. Dan untuk perizinan status legalitas dari Pindaya ini, dia berizinnya di bulan Desember tahun 2021. Sudah ada desa lapangannya bro. Untuk keberadaannya untuk Pindaya ini baru Jabodetabek. Dan statusnya masih random. Ada yang didatengin dan juga nggak ada yang datengin. Jabodetabek adalah Jakarta, Bogor, Tangerang, dan Depok. Untuk di luar itu, insya Allah teman-teman nggak didatengin sama desa lapangannya. Jadi nggak usah takut ya bro. Ketika gue sampaikan tentang desa lapangan, kenapa kalian nggak takut? Karena nanti di akhir video setelah gue bacakan daftar nama aplikasi ini, teman-teman pasti bakalan berani untuk galbenya. Nah, yang selanjutnya di sini dari Asetku. Asetku ini dia sudah berizin OJK di tahun 2021, tepatnya di bulan Desember. Nah, untuk Asetku ini desa lapangannya masih random di wilayah Jabodetabek. Nah, di sini informasi-informasi yang gue sampaikan dalam channel YouTube Tus Pinjol ini mengenai desa lapangan, ini hasil rekapan gue dari para member-member gue yang memang sudah didatengin oleh desa lapangannya. Member-member gue itu memberikan informasi secara jelas dan secara utuh berupa bukti-buktinya. Jadi gue rekap dari mulai gue buat konten sampai dengan 3 bulan belakangan ini ya. Dan selanjutnya dari pinjol UAtas. Nah, kalau pinjol UAtas ini desa lapangannya sudah ada. Tapi kalau untuk desa lapangan dari pinjol UAtas ini, dia sudah ada di Jabodetabek dan di Jawa Barat. Untuk di Jawa Tengah, Jawa Timur belum ada. Tapi kalau pinjol UAtas desa lapangannya
dia itu masih random. Ada yang didatengin dan juga nggak ada yang didatengin. Desa lapangan yang mendatangi Anda itu tidak melihat dari segi nominal, tapi melihat dari segi zona wilayahnya ya bro. Nah, untuk pinjol U atas ini, desa lapangannya dia memang sudah ada dan dia statusnya berizin OJK. Untuk izinnya di tahun 2021, tepatnya di bulan September. Lihat sendiri ya bro. Dan selanjutnya, pinjol dana bijak. Untuk pinjol dana bijak, desa lapangannya sudah ada. Nah, kalau untuk keberadaan dari desa lapangan pinjol dana bijak, itu wilayahnya sudah ada di Jabodetabek. Tapi ingat, statusnya masih random. Ya, random itu adalah Anda yang didatengin, Anda yang nggak didatengin. Dan untuk izin dari pinjol dana bijak, izin dari legalitasnya, ini di tahun 2021, tepatnya di bulan September. Kalian bisa lihat sendiri, ya bro. Dan selanjutnya dari Kredipas, ini masuk golongannya adanya di Kredivo, ya, adanya di Kredivo. Financial Digital Indonesia. Untuk izinnya, ini kalian bisa diperhatikan tahun 2021, tepatnya di bulan Agustus. Nah, kalau Kredipas ini, desa lapangannya memang sudah ada. Dan dia masuk golongannya di bagian Kredivo. Nah, kalau teman-teman gabung di Kredivo, tentu Anda bermasalah di Kredipas ya bro. Tentu desa lapangannya sudah menyeluruh. Nah, untuk aplikasi pinjol Dumi. Nah, ini Dumi ini biasanya ada di PNS ya. Jadi kalau teman-teman Anda di golongan PNS ini ada. Dumi ini menyalurkan pinjaman untuk PNS ya bro. Itu pernah gue dapatkan informasinya dari salah satu teman gue ataupun member yang ada dalam grup WA. Dia adalah seorang pegawai ASN dan juga PNS. Dia katanya dapat penawaran pinjaman dari Dumi. Dan ternyata Dumi ini sudah ada desa lapangannya. Untuk izinnya di tahun 2021, tepatnya di bulan Agustus ya bro. Dan selanjutnya dari pinjol Easy Cash. Untuk pinjol Easy Cash, nah ini teman-teman gak usah takut, gak usah khawatir ya bro. Kenapa? Karena pinjol Easy Cash, walau statusnya aplikasinya berizin OJK di tahun 2020, tepatnya di bulan Oktober, ini legalitasnya sudah keluar di tahun 2020 ini bro. Walaupun dia sudah berizin OJK, tapi dia sudah ada desa lapangannya. Tapi teman-teman gak usah takut, gak usah khawatir, karena dari pinjol Easy Cash ini, status desa lapangannya masih random dan dia baru ada dan dia sudah ada desa lapangannya di wilayah Jabodetabek, Jakarta, Bogor, Tangerang, dan Depok. Lalu teman-teman yang tinggal di Sumatera, Jawa Tengah, bang, gue datang sama desa lapangannya gak? Sudah jelas hanya di wilayah Jabodetabek, ya bro. Dan untuk di wilayah Jabodetabek, teman-teman yang galbe pinjol di Easy Cash, gak usah takut, gak usah khawatir, karena masih random. Minim sekali orang datang di desa lapangan dari pinjol Easy Cash, sangat minim sekali. Kagak rajin desanya ya bro. Dan selanjutnya dari pinjol Singa. Dari pinjol Singa ID ini, dia sudah berizin OJK di tahun 2020, tepatnya di bulan Oktober. Walaupun pinjol Singa ID ini statusnya sudah ada di desa lapangannya ataupun debt collector ataupun field collection, teman-teman gak usah takut dan gak usah khawatir. Ini sama desanya dengan pinjol Easy Cash, masih random. Dan ada di Jabodetabek, Jakarta, Bogor, Tangerang, dan Depok. Jadi teman-teman gak usah khawatir. Teman-teman gak usah khawatir mengenai desa lapangan yang gue sampaikan dalam channel YouTube Tus Pinjol ini. Nanti di akhir video gue akan berikan cara-caranya dan lain sebagainya mengenai desa lapangannya bro. Gak usah takut dulu ya bro. Yang selanjutnya di sini ada pinjol yang bernama Dana Rupiah. Ya, pinjol Dana Rupiah ini desa lapangannya sudah ada di Jabodetabek, Jakarta, Bogor, Tangerang, dan Depok, dan dia sudah ada di Jawa Barat. Ada beberapa member gue, dia tinggal di Jabodetabek dan juga di Jawa Barat, tepatnya di Bandung. Itu datang sama desa lapangan. Dia nggak lebih 1 tahun, tapi dia sudah didatengin desa lapangan. Nah, untuk pinjol Dana Rupiah, teman-teman nggak usah takut mengenai desa lapangannya. Kenapa? Statusnya masih random. Ya, berbeda dengan Indodana, berbeda dengan Kredit Pintar yang desanya pasti ada, yang pasti bakalan datangin Anda. Tapi kalau pinjol Dana Rupiah, ini minim sekali orang didatengin oleh desa lapangan dari pinjol
dana rupiah, walau statusnya dia sudah ada field collection ataupun debt collector ataupun DC lapangan. Dan selanjutnya kalau untuk izin legalitas dari pinjol dana rupiah, ini tepatnya di bulan Mei tahun 2020 ya. Dan selanjutnya dari pinjol Julo. Nah, pinjol Julo ini sudah ada DC lapangannya, bro. Hanya berlaku di wilayah Jabodetabek ya, Jakarta, Bogor, Tangerang, dan Depok. Tapi untuk tingkat kerajinannya, untuk desa lapangannya, ini kategorinya masih random ya, masih random ya. Anda mau galbay dimanapun, berapa jumlah nominalnya, jangan takut galbay ya bro. Kenapa? Desanya masih random ya. Jangan sampai Anda mendengar informasi tentang desa lapangan lalu Anda bergegas memaksakan diri untuk bayar pinjol. Salah cara Anda berpikir seperti itu. Dengarkan dulu sampai selesai ya bro. Dan selanjutnya kalau untuk legalitasnya dari Julo, ini perizinannya di OJK tahun 2020 tepatnya bulan Mei. Dan selanjutnya dari pinjol Indodana. Pinjol Indodana sudah ada desa lapangannya bro ya. Tapi kalau untuk di wilayah kepulauan termasuk Bali, Sumatera, Kalimantan, banyak member gua yang tinggal di sana, banyak member gua yang galbay di Indodana tapi belum didatengin. Artinya apa? Artinya hanya berada di wilayah Pulau Jawa untuk desa lapangan dari pinjol Indodana. Jadi teman-teman gak usah khawatir, gak usah takut ya. Dan untuk perizinan dari pinjol Indodana ini tepatnya di tahun 2020 di bulan Mei. Dan selanjutnya dari pinjol Pinmas. Nah, kalau Pinmas teman-teman bisa perhatikan desa lapangannya masih random ya, masih random untuk perizinan legalitasnya. Dan untuk legalitas dari pinjol Pinmas ini di tahun 2019 tepatnya di bulan September. Dan selanjutnya dari pinjol Kredit Pintar. Kalau untuk Kredit Pintar tetap dia memiliki legalitas atau pinjol legal atau berizin OJK. Dan untuk Kredit Pintar dia berizin OJK-nya di tahun 2019 tepatnya di bulan September. Untuk desa lapangannya merata ya, mau di kepulauan, Pulau Jawa, Jabodetabek dan sekitarnya itu sudah merata ya bro. Dan itu ada sekitar 15 pinjol yang memang sudah ada di desa lapangannya. Di situ gue sudah jelaskan, jadi teman-teman nggak usah nanya-nanya lagi, bang gue di Kalimantan desa lapangannya, itu sudah gue jelaskan. Tapi teman-teman nggak usah takut mengenai desa lapangan pinjol legal OJK di dalam channel YouTube Terus Pinjol ini. Di sini gue disclaimer lagi bahwa informasi-informasi yang gue sampaikan di dalam channel YouTube Terus Pinjol ini mengenai desa lapangan ini hasil rekapan dari para member gue yang sudah didatengin dan belum didatengin. Jadi gue ambil perbandingan. Ya, satu galbay di pinjol Julo, di galbay di pinjol Julo, satu wilayah ternyata dia ini didatengin, ini nggak didatengin. Jadi kita ambil perbandingan dan kita rekap informasi-informasinya dan kita interview orangnya untuk mengambil informasi mengenai DC lapangan. Ya, dan untuk bagaimana nih bang, untuk desa lapangan nih bang, gue takut banget bang, gue malu banget nih bang mengenai desa lapangan. Gue takut desa datang ke rumah, gue malu diomongin sama tetangga kalau desa pinjol ini datang ke rumah gue. Nah, di sini gue kasih informasinya lagi. Tolong dengarkan, perhatikan agar Anda rasa takutnya tidak bergejolak gitu loh ya. Kalau Anda memang sudah nggak mampu bayar, ya sudah, stop. Galbay saja, jangan dipaksakan untuk bayar. Kenapa? Kalau Anda paksakan untuk membayar, ini justru kehidupan Anda makin hancur. Anda bayangkan, Anda saking takutnya, itu gali lubang, tutup lubang. Dan itu akan menjadi menambah masalah. Itu yang pertama poinnya. Yang kedua adalah teman-teman selalu bakalan terhantui dengan desa lapangan yang katanya kasar, yang katanya seram, yang katanya begini, yang katanya begitu. Tidak. Desa lapangan pinjol mendatangi nasabah, dia hanya sekedar konfirmasi aja.
dia mendatangi nasabah yang galbay, dia adalah perwakilan dari perusahaannya. Tentu dia memiliki SOP dan aturan. Dan tentu juga DC lapangan yang mendatangi nasabah yang sudah terlambat membayar, tentu DC ataupun field collection-nya ini sudah memiliki SPPI, Sertifikat Profesi Penagih Indonesia. Ya, tentu orang-orang seperti itu orang-orang pilihan yang memang tidak akan melakukan kekerasan ataupun tindakan-tindakan konyol ataupun melanggar SOP ataupun peraturan dari OJK. Karena berat sanksi kepada DC lapangan pinjol ketika dia melakukan pelanggaran. Apa sanksinya? Yang pertama, SPP-nya bisa di blacklist atau dicabut dan DC tersebut tidak akan mendapatkan pekerjaan di bidang jasa penagihan. Kenapa? Karena bakalan di blacklist. Berat bro sanksinya. Makanya teman-teman gak usah takut. DC yang mendatangi rumah Anda itu, dia itu datang baik-baik, sopan ngomongnya pelan-pelan. Ibu kapan mau bayar? Ibu sudah terlambat pembayarannya, ibu tolong diselesaikan. Hanya sekedar itu saja. Nah teman-teman yang sering datang sama DC lapangan, nih khususnya teman-teman yang takut sama DC lapangan, kalau DC ini bertindak kasar, ini ada faktornya. Apa faktornya? Yang pertama, teman-teman mungkin ngenges, nggak sopan, terus memberikan narasi-narasi bicara yang mungkin menyinggung perasaan dari DC. Ini yang membuat terjadinya perselisihan. Lalu bagaimana bang tipsnya nih bang, agar DC ini mengerti, agar DC ini tidak balik-balik lagi, agar DC tidak nagih lagi? Di sini kan gue berikan tipsnya, satu saja ya bro. Nah teman-teman, tipsnya adalah teman-teman harus tenang dulu, relax. Yang kedua adalah teman-teman bayangkan dalam pikiran Anda bahwa yang datang ini bukan DC lapangan, adalah teman, adalah tamu. Jadi yang membuat Anda takut itu adalah sebenarnya rasa halusinasi Anda. Anda terlalu terhalusinasi tentang DC lapangan yang kasar, tentang begini, bukan begitu. Ya, di sini gue bukan membela DC lapangan, tapi memberikan motivasi ataupun pencerahan bagi teman-teman yang saat ini takut sama DC lapangan. Sekali lagi adalah teman-teman, pinjol ini sifatnya nyandu. Ya, kalau Anda kecanduan, habislah semua aset barang berharga kalian. Coba Anda itu sudah banyak kerugian berapa yang Anda lakukan. Ya, cuman gara-gara memiliki rasa takut. Anda nggak usah malu. Ya, nggak usah malu tentang tetangga katanya itu ngomongin Anda punya pinjol. Nggak usah digubris lah. Anda pikirin diri Anda sendiri. Ya, banyak gue juga ngalamin galbay, gue datang sama DC, gue juga ngalamin bro. Dan juga bakal member gue juga ada yang kayak gitu. Ya, dan itulah informasi-informasi yang gue sampaikan mengenai galbay pinjol. Teman-teman di sini untuk teman-teman semuanya, ketika Anda memang sudah nggak sanggup bayar pinjol, jangan pernah paksakan bayar pinjol. Jangan pernah paksakan bayar pinjol. Lebih baik gagal bayarkan. Di sini gue nggak ngajarin Anda galbay, tapi gue memberikan solusi lebih baik galbay pinjol saja. Anda tunda dulu, Anda jeda dulu, Anda pulihkan dulu ekonomi kalian. Kalau memang misalkan niat bayar, bayarlah bayar pokok aja bro. Ya. Jangan sampai Anda itu takut sampai gaya lubang tutup lubang ngambil pinjol ilegal buat bayar pinjol legal. Bodoh namanya Anda. Pinjol ilegal duitnya Anda ambil untuk kalian bersenang-senang, untuk makan, untuk jajan, bukan bayar pinjol legal. Bodoh namanya kalau Anda seperti itu. Ya, jadi buat teman-teman di sini harus smart dalam mengatasi pinjaman online. Pinjaman online ini benar-benar sangat luar biasa untuk kejahatannya. Merusak ekonomi Anda, menjajah ekonomi Anda. Jadi teman-teman sekali lagi, kalau nggak mampu bayar, stop. Anda punya rasa takut, Anda punya rasa malu tentang DC lapangan, dibuang. Itu hanyalah sekedar halusinasi yang selalu terbayang-bayang dalam pikiran Anda. Mungkin segitu aja informasi yang gue sampaikan untuk masalah galbay pinjol ataupun DC lapangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam galbay.